Pak Munar sedang panen terau, bukan pantang terau. Nasulbi. Terau Jepang. Dari mana asalnya Jepang? Lebih lembut. Isinya Ini petani modern nih. Outfitnya bukan petani. kita pruning lagi supaya bisa tumbuh lebih bagus. Yes. Ya. Jangan takut untuk dipruning. Tapi hasilnya sudah sempat masuk di simpang Di Magosri. cuma mungkin masyarakat belum familiar. Ya, ini hasil akhir. Ya. Di sana besar. Mana kita ke sana lagi. Membusuk ini karena sudah hujan tinggi. Ini besar, tapi busuk. Udah lembek, jatuh. Lembek dipegang-pegang keras lagi. Nah, belakang drone ada ya. Dari pruning. Tuh. Oh ya? Sebenarnya bisa besar lagi. Tergantung. Nanti harus tumbuh yang baru lagi. Di sini tidak hanya terong, juga ada pepaya. Apa nama farmnya? Ichiro Farm. Ichiro Farm. Punya orang Jepang. Nah ini sedang bagus lagi. Nggak boleh ada bisu. Nah ini dia nih. Oh, ini lebih besar lagi. Sedap. Apa lagi? Buat terong crispy enak. Iya. Ini kami lagi siapkan juga untuk timun lewah atau apa menghadapi bulan puasa. Timun wah. Bekah. Wah timun. Ini panen sisa. Ya, ini untuk supaya tumbuh baru lagi nanti. Ichiro Farm ini letaknya di Kampung Menasatuha. Aceh besar. Ya, Pekamada. Kepada. Di sana ada jagung. Juga ada nah itu jagung, pepaya. Mari
hujan, tidak ada perawatan, ya busuk. Nah, karena hujan. Kita ke lihat pepaya. Sana tuh, Mana? di tengah. Oh ya. Pepaya. Ini ownernya mana ownernya? Orang semprot menyemprot. Cantik lah. Normalnya ini besar-besar lagi. Besar lagi, beda dengan terong lokal. Ini terong interlokal. Terlokal. Digendut-gendut. Mari kita, Pak Is, nanti kita harus cetak petani milenial. Petani muda milenial. Nanti ada inkubator UKM, usaha kebun milenial. Ya. Ya. Wah. Petani modern. UKM, UKM. kebun milenial. Sekarang ke pepaya. Hah? Pepaya kita ke pepaya. Golden papaya. Oh, kuning ya. Bukan karena masak. Bukan. Pepaya emas. Kurang bagus. Ini pepaya lokal, agak panjang deh. Ya, dipegang harus pakai perasaan. Oke. Kasihan. Tuh pepaya. Papaya. Golden.
juga ada jagung. Serba-serbi lah satu kebun. Ada cabai juga. Ada cabai. Ini. Cabai-cabian. Baju apa? Udah panen buahnya. Ada juga belum. Nah, ini orang Jepang. Owner. Gimana awal mulanya kok bisa bertani? Orang mulai bertani. Karena papa menanam itu melanjutkan kehidupan. Menuju kehidupan. Untuk melanjutkan kehidupan. Kehidupan siapa dilanjutkan? Ya kehidupan semua. Asal. Ya kan? Untuk menghidupkan semua. Ada hasil bisa dimakan. Ya. Intinya yang penting tanam dia menanam. Itu tanam. Hasil itu Menanam asik, memanen pun asik. main pun asli. Penghantar kebun-kebunnya semua hitam. Kalau udah putih dah susah tuh. Asik mana nih? Tuh. Problem cabai ini. Keriting. Ya. Soalnya ada obat semua kan. Apalagi udah kena hujan cepat sekali itu. Hah? Ini kaji kepala biru kah? Ayah awak kat trip kah?
benar asik memanen. Yes. Sudah selesai memanen? Sudah. Ini buah asik. Kita usaha kebun milenial. Kita berkeringat. Jadi olahraga. Keluarga memanen terong. Yes. Terong-terongan. Cabai-cabai. Di pengairannya pakai sistem perpipaan. Perpipaan. Simpanisasi. Ya. Sambil memanen sambil kodak. Jambu biji merah. Merah nih. Merah. Daunnya daun hijau. Belum unboxing tuh. Merah biasanya besar nggak daunnya? Supaya yang non biji betul-betul nggak ada biji ini. Tapi putih. Merah biasa besar daunnya. Kenapa, Oli? Ciri khas kebun orang Aceh semua ada. Nah, itu udah nggak urusan panen lagi ya, urusan kodak mengkodak. Ini jeruk California. Ciri California. Iya. Belum kuning gitu ya. Dalam polybag ya. Leather bag. Nah, kita ke sana lagi ada apa yang kuning-kuning itu? Labu. Kabocha. Kabocha.
Bir apa itu? Timun. Kabocha. Lampu botol juga. Oh, masih memanen Pak Munar. Masih semangat. Dapat deh, balik lagi pulih. Tahan makan apa? Saya orang ikut. Bagaimana perasaan Anda setelah memanen? Sudah sangat puas. Nah, sudah sangat letih. Aduh, kuasa Allah. Jadi tanam buat kayak yang Indo yang Timur ke tu, hai ganggu binatang. Yang dia pula hai ganggu.
Hmm. Luar biasa. Aceh ternyata punya banyak potensi pertanian yang luar biasa, Pak Is. Nah, ya Allah. Ah, Kebetulan berada di kebun teman, ya. Nah, sore-sore ya. iya Pak Is, salam buat temannya. Ya. Kayaknya saya kenal deh temannya. Yang mana? Yang ini? Pak Wan. Ah, Pak Munar. Ah, Assalamualaikum Pak Munar. Guys, panennya, woi terong Belanda. Terus Jepang. tahun Kenapa depan. kenapa bengkok? Nanti bisa pegang-pegang lurus balik dia. Pak Unar, kira-kira apa nih motivasinya sehingga beralih ke pertanian ya? Apa karena selama Hobi. ini Tapi hobi? ownernya ini sini ownernya ini ya, ini ownernya ini. Ya Kalau saya subhanallah, sama-sama hobi juga ini. subhanallah ini nggak nampak ini karena kecil ini apa kameranya ya? Ya, kecil. Bisa digedein Pak Is kameranya Pak Is. Ini Benar? Iya Pak orang Is. yang TikTok, jadi nggak paham apapun nih, sorot-sorot aja. Sorot aja. Saya menarik juga, saya juga baru belajar tentang live Pak Is. Jadi banyak Ya. juga yang saya live ya, termasuk perjalanan seputaran Aceh terutama. Hmm. Jadi saya pikir ini menarik Pak Is memberikan informasi yang konkret ya kepada Aceh. Mungkin teman-teman yang selama ini nggak tahu Aceh atau mendengar cerita tentang Aceh bisa dapat gambaran konkret Pak Is. Saya suka bikin live warung kopi tengah malam ya, jam 12 malam di Wah, Aceh. di luar malam ya. Di Ya, Aceh. di Aceh terutama ya artinya saya menunjukkan bahwa begitu luar biasanya kondisi Aceh ya, di mana pada malam hari kita masih bisa melakukan aktivitas dan banyak anak mahasiswa yang juga mengerjakan tugas-tugasnya berkelompok. Ya, ini menunjukkan kondisi yang sangat kondusif untuk Aceh, yang mungkin buat teman-teman yang mau berwisata ke Aceh atau yang mau dinas ke Aceh tentu mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan real tentang kondisi Aceh sebenarnya Pak Is. Wih, Pak. Menghilangkan isu-isu miring ya. Ya, maksud saya begitu. Walaupun pada akhirnya saya banyak berteman juga dengan teman-teman Aceh yang bikin konten-konten tentang Aceh. Hari ini sudah sangat-sangat luar biasa, sudah sangat-sangat punya nilai edukasi dan promosi serta marketing yang luar biasa nih Pak Is. Ya, Ini ya. dorong masuk. Jadi goyang-goyang. Pak Mun, awas kena benet. Harus genggamannya luar biasa ini. Genggaman siapa? Genggaman terong. Gimana lokasinya Pak Is kalau boleh dapat informasi konkret ini di daerah Aceh Besar atau di Aceh mana Pak? besar, daerah Pekambadan. Oh, daerah Aceh Besar ya Pak Is. Ada kayaknya kalau melihat kultur tanah dan segala macamnya itu lebih cocok untuk sayuran atau untuk tanaman-tanaman keras Pak Is. Ya, ini juga itu ada terong kan, kemudian jagung, tanaman muda, pepaya. Karena ini mewakili ownernya ini. Mewakili Awalnya owner. terbengkalai. Ya. Pak Is, hari ini kan fenomena menjamurnya pecel ayam ya atau ayam geprek itu kan salah satu variasi tambahan makanannya adalah terong ya. Artinya kan Terong, betul. kalau kita lihat Tapi bahwa masih kurang juga produksi yang di Aceh, sehingga masih juga banyak masuk dari luar ya. ya Karena hampir rata-rata sekarang banyak orang jual yang tambahannya terong. ya artinya kan hanya butuh edukasi atau informasi konkret kebutuhan terong yang dibutuhkan oleh para pedagang misalnya ya berapa banyak per hari. Dan ini by data ini pada akhirnya akan mendorong para petani akan memproduksi karena mereka sudah mendeteksi market dan kebutuhan lokal gitu Pak Is.
Ya, bisa mapping seperti itu juga pola tanam ya. Iya, Jadi iya, iya. kalau panen serentak dan banyak mungkin tidak mampu terserap pasar. Kalau Iya. pola tanamnya teratur, saya pikir semua terserap pasar. Atau kalau diskusinya jadi begini Pak Is, misalnya pertama sekali para petani mengetahui dulu berapa kebutuhan lokal, kemudian pada akhirnya kan mereka akan mencoba memenuhi kebutuhan lokal itu, kemudian mulai belajar secara alamiah kan Pak Is, kapan panen itu nggak boleh terlalu membanjiri sehingga akan mempengaruhi harga, misalnya begitu ya Pak Is ya. Tentu kan para pedagang-pedagang ini kan para petani-petani ini tentu belajar dari situasi, belajar dari alam, kearifan lokal lah terutama saya bilang ya, sehingga mereka oke, ini lagi kita stop nih tanam segini banyak, kita coba pindah ke jagung dulu deh gitu misalnya. Bisa nggak terjadi seperti itu Pak Is? Kalau kita mengandalkan petani tradisional mungkin tidak terjadi. Karena misalnya contoh ya, setiap tahun bulan puasa semua tanam timun buah banyak di Aceh. Ya. Nah, jadi semua nanam panen bersamaan sehingga harganya anjlok. Iya, iya, iya. Setiap tahun selalu itu lagi terjadi. Jadi nggak ada edukasi yang membuat pola tanam yang bersamaan. Begitu juga cabai. Iya. Ketika semua panen, ya harga juga anjlok. Ya, tapi saya mungkin mencoba memahami tentang marketing mix ya Pak Is ya. Ini pakarnya Pak Is, jadi mungkin saya sekaligus juga belajar tentang pemahaman marketing mix berdasarkan situasi hari ini yang ada. Nah, artinya kan ada 4P, di mana 2P menurut pemahaman saya Pak Is ya. Ini diskusi santai aja di luar akademisi, karena saya nggak punya ranah itu, ini hanya ranah pemahaman saja. Ya, Misalnya 4P itu adalah price, kemudian place, fresh produk. produk ya. Nah, dua hal ini kan menjadi milik para pengusaha, tapi ada dua hal yang harusnya menjadi milik dan bekerja sama pada akhirnya dengan dua lembaga lain. Misalnya adalah promotion. Promotion ini adalah di mana produk sudah clear dilakukan oleh pengusaha, price sudah ditentukan oleh pengusaha, kemudian mereka menggandeng promosi. Bagaimana orang-orang mulai membuat konten, tapi tentu ada nilai marketing, ada manfaat yang diterima. Nah, ini kan adalah bagaimana kita mulai masuk ke dalam bisnis yang lebih konkret, maksud saya ya, karena bukan A to Z dikerjakan oleh satu orang, tapi ada bagian-bagian kerjasama yang saling menguntungkan Pak Is gitu loh Pak Is. Kira-kira mohon tanggapannya Pak Is. Ya, kalau di pasar pertanian, kadang-kadang ini kan banyak faktor yang membuat apakah gagal prediksi ya, atau mengejar target tertentu tanpa ada kompromi dengan lain. Misalnya mencari session ya, bulan puasa, bulan Ramadan, bulan hari raya yang harga tinggi, atau menjelang musim hujan harga tinggi karena banyak gagal panen. Nah, ini dikejar sehingga tidak ada mapping, saya katakan tidak menjadi produk pertanian menjadi tanaman industri. Mereka bisa mengatur polanya dan mengatur pasarnya. Nah, ini yang belum jadi. Jadi belum ada pasar-pasar modern yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan memang selalu terjadi. Kita katakan promosi, ya sekarang alhamdulillah banyak petani yang sudah mau TikTok live ya, tapi tetap harga ditentukan oleh pasar. Kalau dia banjir otomatis harga turun, kalau kurang harganya luar biasa naik. Dan itu terjadi setiap saat pola itu. Jadi siapa yang mau mengambil peran ya untuk mempromosikan place? Ada di Jawa juga satu metode yang bagus adalah mereka menggunakan aplikasi. Jadi sebelum mulai ditanam, itu ada orang yang berinvestasi, ada yang produknya sudah malas, sudah dibeli ya. Artinya
sudah di booking untuk setelah panen mereka yang akan tampung. Ya, ini lumayan polanya, lebih terkontrol. Ya. Sudah ada beberapa petani-petani milenial yang sudah melakukan itu. Ya, sehingga pasarnya sudah ada baik sayuran, cabai atau produk-produk lainnya. Kalau kita lihat di YouTube sudah mulai ada anak-anak muda yang terjun di sektor ini dan itu keyakinannya luar biasa. Ya. Iya, Mereka bilang selama manusia itu masih makan, usaha ini nggak akan pernah berhenti. udah pasti Pak Is ya. Pasti. Udah pasti karena ada kalau dia adalah support kit untuk kehidupan, insya Allah selama kehidupan itu masih ada, tentu kebutuhan itu akan terus ada. Ini menarik sebenarnya, hanya tinggal bagaimana konten-konten seperti ini akan sebaiknya harus terus intens nih Pak Is, supaya memberikan edukasi, informasi market juga Pak Is. Ini posisi di mana nih, di Medan? Saya sudah deportasi Pak dari Medan. Oh, informasi terakhir di Medan. Iya, pembiayaannya udah selesai sehingga dikembalikan gitu. Dikembalikan ke asal ya. Selama kita nggak ngopi gitu kan. Insya Allah nanti kalau kita kopi juga kita bikin konten live lah Pak Is tentang bagaimana situasi Aceh secara umum. Baik Pak Is, ini azan, saya pamit. Salam buat Pak Munawar, salam buat teman-teman yang lainnya. Insya Allah Aceh terus maju Pak Is ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Assalamualaikum Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa kentut, tepuk sana kena. Bisa mengira pandangan, wah ini sedang mengambil plastik. Hasil panen, sorry. Ini udah buat, ini enak pakai Sambal. digoreng, Goreng. jago dibakar, kemudian dimasukin telur, sudah dibakar, dibelah Telur apa telur? telur. Ini jeruk California untuk turun berat badan. Plan X. In English, Plan X. Ya, demikian sore hari ini kita di kebun Ichiro Farm ya, dengan Pak Munar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.